Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada hari ini adalah tentang manajemen korban massal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah materi ini kita akan memahami bagaimana penata-laksanaan korban massal di lapangan. Kemudian yang kedua, bagaimana perawatan di lapangan. Pelayanan kedaruratan muncul dalam beberapa jam pertama. Sumber daya lokal sangat menentukan dalam penanganan korban di fase darurat sebelum penanganan medis yang lebih baik datang untuk memberikan bantuan. Sistem manajemen korban massal. Pada saat terjadi bencana, penata-laksanaan kegiatan dan perawatan kegiatan di lapangan harus terlaksana dengan baik, sehingga dapat banyak menolong korban yang terdampak bencana dan mengevakuasi orang-orang yang berada di sekitar bencana. Penata-laksanaan kegiatan di lapangan terdiri dari proses penyiagaan. Yang kedua, identifikasi awal lokasi bencana. Yang ketiga, langkah pengamanan. Yang keempat, tindakan keselamatan. Dan yang kelima, pencarian dan penyelamatan. Dan yang keenam, pos komando. Sedangkan untuk perawatan di lapangan, yang pertama triase, yang kedua adalah pertolongan pertama, yang ketiga adalah pos medis lanjutan, yang keempat adalah pos penata-laksanaan evakuasi. Penata-laksanaan korban massal di lapangan. Kegiatan yang pertama adalah proses penyiagaan. Proses penyiagaan meliputi penilaian awal, pelaporan ke pusat, dan penyebaran informasi siaga. Penilaian awal merupakan prosedur yang dipergunakan untuk segera mengetahui beratnya masalah dan risiko potensial dari masalah yang dihadapi. Aktivitas ini dilakukan untuk mencari tahu masalah yang sedang terjadi dan kemungkinan yang dapat terjadi dan memobilisasi sumber daya yang adekuat sehingga penata-laksanaan lapangan dapat diorganisasi secara benar. Di dalam penilaian awal dilakukan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi kejadian secara tepat, waktu terjadinya bencana, tipe bencana yang terjadi, perkiraan jumlah korban, risiko potensial tambahan, dan populasi yang terpapar oleh bencana. Sedangkan untuk pelaporan ke pusat, penilaian awal yang dilakukan ini harus segera dilaporkan ke pusat komunikasi sebelum melakukan aktivitas lain di lokasi kecelakaan atau bencana. Keterlambatan akan timbul dalam mobilisasi sumber daya ke lokasi bencana jika tim melakukan aktivitas lanjutan sebelum melakukan pelaporan penilaian awal, atau informasi yang dibutuhkan dapat hilang jika kemudian tim tersebut juga terlibat dalam kecelakaan. Penyebaran informasi siaga. Segera setelah pesan diterima, pusat komunikasi akan mengeluarkan pesan siaga, memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dan menyebarkan informasi kepada tim atau institusi dengan keahlian khusus dalam penanggulangan bencana massal. Pesan siaga selanjutnya harus dapat disebarkan secara cepat dengan menggunakan tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas kedua tim penilai awal adalah untuk mengidentifikasi lokasi penanggulangan bencana. Nah, hal ini mencakup daerah pusat bencana, lokasi pos komando, lokasi pos pelayanan medis lanjutan, lokasi evakuasi, lokasi VIP dan media massa, akses jalan ke lokasi. Identifikasi awal lokasi-lokasi ini akan memungkinkan masing-masing tim bantuan untuk mencapai lokasi yang merupakan daerah kerja mereka secara cepat dan efisien. Salah satu cara terbaik untuk proses pra-identifikasi ini adalah dengan membuat suatu peta sederhana lokasi bencana yang mencantumkan topografi utama daerah tersebut seperti jalan raya, batas-batas, wilayah alami dan artifisial, sumber air, sungai, bangunan, dan lain-lain. Dengan peta ini dapat dilakukan identifikasi daerah-daerah risiko potensial, lokalisasi korban, jalan untuk mencapai lokasi, juga untuk menetapkan perbatasan area larangan. Dalam peta tersebut juga harus dicantumkan kompas dan petunjuk arah mata angin. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan keselamatan. Tindakan penyelamatan diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada korban, tim penolong dan masyarakat yang terekspos dari segala risiko yang mungkin terjadi dan dari risiko potensial yang diperkirakan dapat terjadi. Misalnya perluasan bencana, kemacetan lalu lintas, material berbahaya, dan lain-lain.
Langkah-langkah penyelamatan dilakukan antara lain bisa aksi langsung yang dilakukan untuk mengurangi risiko seperti dengan memadamkan kebakaran, isolasi material berbahaya, penggunaan pakaian pelindung, dan evakuasi masyarakat yang terpapar oleh bencana. Sedangkan aksi pencegahan itu mencakup penetapan area larangan. Misalnya daerah pusat bencana terbatas hanya untuk tim penolong profesional yang dilengkapi dengan peralatan memadai. Kemudian menetapkan area sekunder, di mana ini hanya diperuntukkan bagi petugas yang ditugaskan untuk operasi penyelamatan korban, perawatan, komando dan kontrol, komunikasi, keamanan dan keselamatan, pos komando, pos medis lanjutan, pusat evakuasi, dan tempat parkir bagi kendaraan yang dipergunakan untuk evakuasi dan keperluan teknis. Sedangkan area tersier, media massa diizinkan untuk berada di area ini. Area juga berfungsi sebagai penahan untuk mencegah masyarakat memasuki daerah berbahaya. Luas dan bentuk area larangan ini tergantung pada jenis bencana yang terjadi. Misalnya gas beracun, material berbahaya, kebakaran, kemungkinan terjadi ledakan, arah angin, dan topografi. Nah, langkah penyelamatan ini akan diterapkan oleh tim rescue dengan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan unit-unit khusus seperti ahli bahan peledak, ahli material berbahaya, dan lain-lain. Dalam menghadapi masalah khusus, area larangan ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan jika diperlukan dapat dilakukan koordinasi dengan petugas khusus seperti Kepala Bandara Udara, Kepala Keamanan di Pabrik Bahan Kimia, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah langkah pengamanan. Langkah pengamanan diterapkan dengan tujuan untuk mencegah campur tangan pihak luar dengan tim penolong dalam melakukan upaya penyelamatan korban. Akses ke setiap area penyelamatan dibatasi dengan melakukan kontrol lalu lintas dan keramaian. Langkah penyelamatan ini memengaruhi penyelamatan dengan cara pertama, melindungi tim penolong dari campur tangan pihak luar. Yang kedua, mencegah terjadinya kemacetan dalam alur evakuasi korban dan mobilisasi sumber daya. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko terpapar oleh kecelakaan yang terjadi. Faktor keamanan ini dilaksanakan oleh kepolisian, unit khusus misalnya angkatan bersenjata, petugas keamanan sipil, petugas keamanan bandar udara, petugas keamanan rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah pos komando. Pos komando merupakan unit kontrol multisektoral yang dibentuk dengan tujuan yang pertama untuk mengkoordinasikan berbagai sektor yang terlibat dalam penata laksanaan di lapangan. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan dengan sistem pendukung dalam proses penyediaan informasi dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah mengawasi penata laksanaan korban. Nah, siapa saja yang menjadi tenaga pelaksana dalam pos komando ini? Yakni dapat dari pihak kepolisian, kemudian juga dapat dari Dinas Pemadam Kebakaran, petugas kesehatan, angkatan bersenjata, dan juga dapat dibantu oleh tenaga khusus dan sukarela organisasi. Kemudian yang terakhir adalah pencarian dan penyelamatan. Kegiatan pencarian dan penyelamatan ini terutama dilakukan oleh tim rescue, yakni bisa Basarnas atau Basarda, dan dapat berasal dari tenaga sukarela bila dibutuhkan. Tim ini akan melakukan yang pertama melokalisasi korban, yang kedua memindahkan korban dari daerah berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan jika diperlukan. Kemudian yang ketiga memeriksa status kesehatan korban atau triase di tempat kejadian. Yang keempat memberikan pertolongan pertama jika diperlukan. Dan yang kelima memindahkan korban ke pos medis lanjutan jika diperlukan. Perawatan di lapangan. Nah, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan perawatan di lapangan. Yang pertama adalah triase. Triase adalah proses khusus dalam memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit. Yang kedua adalah pertolongan pertama, di mana pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Kemudian pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan adalah upaya stabilisasi korban mencakup intubasi, tracheostomi, pemasangan drain torak, pemasangan ventilator, penata laksanaan shock secara medikamentosa, analgesia, pemberian infus, fasiotomi, imobilisasi fraktur, pembalutan luka, pencucian luka bakar, dan lain-lain. Kemudian dalam pos penata laksanaan evakuasi,
yakni melakukan fasilitas stabilisasi dan evakuasi yang lebih baik, misalnya di rumah sakit lapangan, poliklinik, rumah sakit tipe B, atau fasilitas sejenis. Triase adalah mengidentifikasi secara cepat korban yang membutuhkan stabilisasi segera, perawatan di lapangan, dan mengidentifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan darurat atau life-saving surgery. Triase ini terdiri dari triase di tempat, triase medik, dan triase evakuasi. Triase di tempat adalah dilakukan di tempat korban ditemukan atau pada tempat penampungan yang dilakukan oleh tim pertolongan pertama atau tenaga medis gawat darurat. Triase di tempat mencakup pemeriksaan, klasifikasi, pemberian tanda, dan pemindahan korban ke pos lanjutan. Kemudian ada triase medik. Nah, triase medik ini dilakukan saat korban memasuki pos medis lanjutan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Sebaiknya dipilih dari dokter yang bekerja di unit gawat darurat, kemudian ahli anestesi, dan terakhir oleh dokter bedah. Tujuan triase medik adalah menentukan tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh korban. Kemudian yang ketiga adalah triase evakuasi. Triase ini ditujukan pada korban yang dapat dipindahkan ke rumah sakit yang telah siap menerima korban bencana massal. Jika pos medis lanjutan dapat berfungsi efektif, jumlah korban dalam status merah akan berkurang dan akan diperlukan pengelompokan korban kembali sebelum evakuasi dilaksanakan. Tenaga medis di pos medis lanjutan dengan berkonsultasi dengan pos komando dan rumah sakit tujuan berdasarkan kondisi korban akan membuat keputusan korban mana yang harus dipindahkan terlebih dahulu, rumah sakit tujuan, jenis kendaraan, dan pengawalan yang akan dipergunakan. Nah, berikut ini adalah kategori triage. Untuk warna merah, kode 1 ini kategori kelompok utama untuk pengobatan. Keadaan penyakit luka, keadaan krisis nyawa, terlihat gejala yang segera ditangani seperti saluran pernapasan sumbat, sesak nafas, pendarahan, shock, gangguan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian warna yang kedua, ini warna kuning, ini kelompok yang bisa menunggu sementara. Kelompok yang tidak bermasalah, ditunggu beberapa jam, vital sign-nya masih stabil. Kemudian ada kelompok yang ketiga, ini kelompok yang bisa ditangguhkan. Nah, kebanyakan korban luka yang bisa berjalan kaki sendiri dan cukup dengan pengobatan jalan atau kontrol. Kemudian ada warna hitam, ini kelompok yang sudah mati atau tidak bisa diselamatkan, semakin berkurang respon hidup atau sudah meninggal. Maka di sini kita harus mendahulukan kelompok yang berwarna merah dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Pertolongan pertama dilakukan oleh para sukarelawan, petugas pemadam kebakaran, polisi, tenaga dari unit khusus, tim medis gawat darurat, dan tenaga perawat gawat darurat terlatih. Pertolongan pertama ini dapat dilakukan di lokasi seperti berikut. Pertama, lokasi bencana sebelum korban dipindahkan. Kemudian yang kedua, tempat penampungan sementara. Yang ketiga, pada tempat hijau dari pos medis lanjutan. Dan yang keempat, dalam ambulans saat korban dipindahkan ke fasilitas kesehatan. Pertolongan pertama yang diberikan pada korban dapat berupa kontrol jalan napas, fungsi pernafasan dan jantung, pengawasan posisi korban, kontrol pendarahan, imobilisasi fraktur, pembalutan, dan usaha-usaha untuk membuat korban merasa lebih nyaman. Harus selalu diingat bahwa bila korban masih berada di lokasi, yang paling penting adalah memindahkan korban sesegera mungkin, membawa korban gawat darurat ke pos medis lanjutan sambil melakukan usaha pertolongan pertama, seperti mempertahankan jalan nafas dan kontrol pendarahan. Resusitasi kardiopulmoner tidak boleh dilakukan di lokasi kecelakaan pada bencana massal karena membutuhkan waktu dan tenaga. Pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan didirikan sebagai upaya untuk menurunkan jumlah kematian dengan memberikan perawatan efektif atau stabilisasi terhadap korban secepat mungkin. Pos medis lanjutan harus berada minimal 50-100 meter dari lokasi bencana. Dan daerah tersebut pertama harus termasuk daerah yang aman, memiliki akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan, kemudian berada di dekat dengan pos komando, dan yang keempat berada dalam jangkauan komunikasi radio. Kemudian yang berikutnya adalah pos penata laksanaan evakuasi. Nah, korban yang berasal dari berbagai pos medis lanjutan tadi akan dipindahkan ke satu tempat dengan fasilitas stabilisasi dan evakuasi yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan oleh pos penata laksanaan evakuasi ini yang pertama adalah mengumpulkan korban dari berbagai pos medis lanjutan, kemudian melakukan pemeriksaan ulang terhadap para korban, dan yang ketiga meneruskan atau memperbaiki upaya stabilisasi korban, dan yang keempat memberangkatkan korban ke fasilitas kesehatan tujuan yang lebih baik.
Kesimpulannya, dalam penata-laksanaan korban massal di lapangan ada beberapa kegiatan yang mesti dilakukan dengan baik, yakni proses penyiagaan, identifikasi awal lokasi bencana, tindakan keselamatan, langkah pengamanan, pos komando, pencarian dan penyelamatan. Kemudian untuk perawatan di lapangan, kegiatan dilakukan adalah triase, pertolongan pertama, pos medis lanjutan, dan pos penelaksanaan evakuasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa berhak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.